Oh, nama saya Pak Topan. Dan usia 48 ya. Kalau kerjaan sehari-hari saya itu menarik becak. Di samping itu juga sebagai pemulung juga. Apabila ada tangga maupun kawan atau istilahnya ada job lain gitu, suruh ngerjain ini ya, kalau kita keadaan sehat ya dia terima, entah itu berapa ongkosnya itu kita ya kurang, nggak terlalu memperhitungkan lah istilahnya gitu ya, untuk tunjangan kebutuhan sehari-hari terutama keperluan sangguni anak-anak itu. Dan ibunya ini dengan kegiatannya ya ikut orang jahit. Selain itu kalau waktu-waktu yang luang di rumah ya ini ngerjain dus-dus yang bikin-bikin yang begini ini untuk ibunya. Kalau saya nggak capek yang bantu, kalau capek gitu ya langsung istirahat gitu. Nama saya Robia, umur saya 40 tahun. Kerjaan sehari-hari saya kalau sebelum kerja pergi jahit, di rumah waktu luang saya gunakan untuk bikin dus. Setelah waktu untuk berangkat kerja, saya pergi jahit di rumah tetangga saya. Pemirsa, pada episode kali ini saya akan menemui salah seorang tukang becak, Pak Topan namanya, yang biasanya mangkal di pasar besar. Saya pengen tahu kehidupan sehari-hari dan juga kegiatannya apa saja. Langsung saja kita lihat bersama-sama. Selamat siang, Pak. Oh iya. Lagi nunggu ini ya penumpang? Oh iya ini. Terik sekali mataharinya gini. Biasanya kalau sehari gini dapat penumpang berapa, Pak? Oh ya nggak pasti. Nggak pasti ya? Iya. Biasanya Bapak narik beca ini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari rumah itu ya kadang setengah 6, kadang jam 6 pagi itu baru berangkat. Terus pulang ya minimal jam 12, di antara jam 1. Kalau nggak ada yang ngajak ya langsung pulang. Gitu. Ya. Nggak mesti itu biasanya dapat 2 penumpang apa lebih gitu, Pak? Paling banyak berapa, paling sedikit berapa? Ini ya terus terang ya, memang rezeki itu nggak mesti. Iya. Kadang sampai berangkat sampai pulang ya dapat 4.000 pernah. Terus sama sekali nggak dapat juga pernah. Nggak pernah merasakan ya? Bahkan 25 sampai 30.000 ya juga pernah. Tergantung ini banyak Ya, atau tidaknya penumpang, Pak ya? bagaimana rezekinya gitu aja. Gitu ya? Ya kita kan ya karena kita kan mengais lah istilahnya kan gitu. Nah selama ini untuk mendapatkan
rezeki atau mungkin mendapatkan nafkah dari menarik beca. Ini mencukupi nggak Pak kebutuhan keluarga gitu? Ya sebetulnya sih kalau kita rasakan kurang ya memang kurang. Memang kita kan Berusaha. katanya berusaha nggak boleh merasa kurang lah. Gitu Kita ya Pak. berusaha sedapat mungkin menutupi kekurangan itu gimana caranya kan gitu lah. Jadi kadang-kadang ya kita udah nggak malu-malu ya kalau ada kadang-kadang nemu ada dus bekas-bekas aqua itu memang saya bawa pulang. Di bawah ya. Aktivitas Bapak selainnya apa? Ya mungkin ya benar-benar di rumah ya, menyelesaikan kerjaan yang masih tertunda. Oh gitu. Ini saya boleh ganggu sebentar Pak. Saya minta tolong ya. Saya pingin bertemu dengan Ibu gitu. Oh ya boleh. Kalau memang hari ini Bapak nggak ada aktivitas keluar setelah narik becak, saya mau ikut Bapak pulang boleh Pak? Bisa, karena kebetulan juga di rumah masih ada yang mau ini Dikerjakan. disetorkan. Oh gitu. Ya boleh kalau gitu saya ikut ya. Iya mari. Ini rumahnya di mana Pak? Masih jauh? Oh kebetulan udah dekat ini. Di mana? Ini masuk sini kita ya maaf ya kotor semua Oh tempatnya. iya nggak apa-apa. Bu, tamu Ibu. Bu, iya. Ini Yohan Bu, istrinya Pak Topan. Namanya Iya. siapa Bu? Robia, Ibu Robiah ya. Iya. Ini lagi apa Bu? mau bikin dus? Oh nanti saya boleh ikut bantu ya. Oh iya. Saya juga pengen lihat gimana ini caranya. Iya, silakan duduk dulu. Iya, makasih. Kalau mangkalnya yang rutin itu di pasar lama ini pasar Gadang. Itu. Berangkat ya jam setengah 6, katanya jam 6 itu. Pulang rata-rata di antara jam 12 sampai jam 1. Itu aja kalau udah nggak ada yang ngajak gitu. Kalau masih ada penumpang ya kita lanjut kerja dulu gitu. Ya kadang-kadang ya namanya kerja di jalan, kadang kalau rame satu hari gitu dapat 25.000, kadang ya 30. Kalau udah sepi ya 4.000, 4,5 gitu bawa pulang. Udah. Ya, saya juga pernah sama sekali nggak dapat gitu juga pernah. Ya kalau bantu-bantu orang itu juga tergantung, kadang-kadang kalau yang pengertiannya itu bagus gitu ya satu hari yang bisa dapat 40, ada yang 30 ya, kadang-kadang ada yang ngasih 25, kita juga bersyukur aja lah.
itu namanya ada tambahan gitu aja. Ya biasanya kalau bantuin kerja-kerja yang gitu ya biasanya jam 7 sampai jam 4. Kalau becak itu memang ya dikatakan gimana ya, memang becak itu dari orang tua itu dibonceni Mas itu. Ya termasuk punya sendiri tapi itu pemberian dari orang tua. Terutama kalau waktu di becak ya masih mending, masih banyak temen, itu bisa guyon-guyon. Kalau di warga sengkang yang sepi. Tapi kalau suka dukanya sebagai pemulung itu karena dulu belum pernah itu ya, waduh, pertama kali waktu mau buka itu tempat sampah itu ya rasanya itu paling tidak enak ya, itu ya jadi kenangan itu rasanya. Ibu belajar gini dari mana Bu? Buat apa? Ya, Dusun. itu dulu ada tetangga yang punya hajat, terus saya lihat-lihat, terus coba-coba. Terus kardus-kardus ini dapatnya gimana Bu? Dapatnya dari mana Ibu? Kadang ya bapaknya dapat dari adik yang kerja di GOR itu mau, yang bantu-bantu bersih-bersih, ada dus dibawa pulang. Gitu ya? Iya. Jadi dus yang sudah tidak terpakai dimanfaatkan gitu Bu? Iya. Ya? Gitu. Dulu kan cuma dijual gitu aja. Ada itu, ada contohnya kok eman gitu. Jadi ya saya biar agak manfaat sedikit. Dibuat kotakan apa Bu biasanya? Ini itu? kotak nasi. Kotak nasi. Iya. Tadi saya lihat juga di pojok sana ya, Iya. itu ada seperti buat kado gitu. Iya, kadang ada yang minta gitu dibuatkan ukurannya segini. Pemirsa, ini dia kotak yang baru saja kita buat ya. Hasilnya seperti ini nih. Dari kardus Ibu bisa membuat kotakan yang menghasilkan uang ini Bu ya. Ibu sekarang buat baju gimana Bu? Model apa? Bajunya seragam guru. Oh, baju seragam guru ini yang model atasan ya? Iya. Gitu. Ibu biasanya jahit begini sehari dapat berapa potong Bu? 2 potong ya. 2 potong paling mentok ya. Itu biasanya Ibu kerjakan dari jam berapa sampai jam berapa Bu? Saya datang jam 9. Jam 9 pagi.
sampai jam 5 sore. Setelah selesai mengerjakan aktivitas di rumah gitu ya, Iya. langsung datang ke sini. Iya. Dulu di rumah banyak dus yang nggak dipakai, dijual gitu aja. Terus ada tetangga saya itu yang bikin yang punya hajatan beli dus itu, kok saya lihat itu kok dari dus bekas minuman mineral itu kok bisa. Terus saya coba-coba bikin ya untuk tambah-tambahan bahannya, kadang-kadang dapat dari adik saya, kadang suami saya cari, kadang ya beli di toko-toko sebelah tetangga. Satu minggu paling 50 bisa nggarap 50 kotak. Itu aja pesen dulu 1.000 kalau yang kecil, kalau yang besar 1.200. Alat kita itu cuma gunting biasa itu, jadi kalau kotaknya tebal ya capek juga. Kalau jahit sebenarnya kalau modelnya sukar itu paling satu itu nggak selesai 1 hari. Daripada saya capek pikiran, lebih baik saya capek tenaga, karena kalau kita itu nggak punya usaha, nanti biaya anak-anak yang sekolah ini kan sekarang tuh biayanya kan lumayan besar. Jadi ya apa saja yang bisa saya kerjakan yang bisa menghasilkan uang, daripada saya capek pikiran mikir hutang. Lebih baik capek tenaga. Kalau capek tenaga kan langsung bisa tidur. Harapan saya sih cuma ingin anak-anak saya itu paling tidak itu sekolah lulus SMA, kalau nggak bisa mungkin lebih tinggi lagi, karena kita kan juga usaha terus. Inginnya sih anak-anak setelah lulus juga mau bantu-bantu menyekolahkan adik-adiknya yang belum lulus. Sebagai orang tua kita selalu berusaha dan selalu berdoa semoga anak-anak itu bisa berhasil. Jangan sampai seperti orang tua. Kalau yang sekarang ya biar bagaimana kita jalani dengan usaha, ya contohnya yang tadi mungkin udah dilihat itu di depan rumah. Nah, kalau harapan saya kalau nanti bisa anak-anak itu bisa berhasil, bisa mandiri, mempunyai tempat sendiri, bahkan yang lebih layak dan lebih besar daripada yang sekarang untuk tempat tinggal bapak dan ibunya bersama yang masih keadaannya begini inilah. Ini beres-beresin barang dapat pas kapan ini, Pak? Ya dari hasil-hasil Kemarin itu. kita yang kemarin kebetulan diajak itu ketemu dan ngajak jaga, terus ini dapatnya ya gini. Rasa ini yang kemarin barusan saya benahi, saya penyeti. Gitu. Udah ngumpul banyak gini, biasanya disetorkan kemana atau mungkin langsung ini dijual? disetorkan ke pengepul yang mau terima. Oh gitu. Gitu. Tapi ada istilahnya pengepul yang biasanya ini, Ya, ada juga yang enggak saya itu. sudah punya Langganan. untuk ini penyetoran ini. Gitu. Ini biasanya dapat berapa hari nih Pak sebanyak ini? Ya nggak mesti ya. Kadang-kadang kalau ini terus terang memangnya kalau ada kegiatan yang begitu terpanggil, ini yang 1 minggu. Kalau pas kebetulan banyak gini karena ada acara Ya,
ada hajatan dari orang-orang banyak gitu. Barang-barangnya langsung diangkut bawa pulang gitu. Ya, gitu. Gitu. Jadi habis narik pulang beca gitu langsung keliling gitu ya, Bapak ya. Gitu. Oh, kalau keliling kan kalau udah siang kan nggak mesti nih Pak, dapatnya gimana ini? Lah ya maka dari itu. Nggak mesti itu ya. Karena nggak mesti itu terus kita cari-carinya yang gitu. Apalagi yang sekarang juga ekonomi yang begini ini kan teman-teman juga banyak yang cari ya. Kita pun juga gitu. Bagaimana untuk cukupnya yang di rumah, terutama ini untuk sangguni anak-anak yang berangkat sekolah. Yang mau sekolah ya. Kan Iya. angkot aja berapa sekarang? Udah naik ya Pak ya. Kan gitu Meskipun bensinnya turun 3 kali tapi tetap naik. Nah ya ini jadi masalah kan Jadi begitu. masalah ya. Iya. Pak tak bantuin lanjutin beres-beresnya Pak. Ya Bapak, ini ada titipan dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Ya semoga dapat membantu meringankan beban gitu ya, meskipun tidak berapa. Dan ini juga ada tambahan, mohon diterima Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pemirsa Dhamma TV yang telah bersedia membantu meringankan beban kami. Semoga pemberian ini membawa manfaat bagi kami. Dan saya juga begitu. Semoga dengan adanya dari tim Bodhicitta ini bisa menggugah ya saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang umat Buddhis ya, itu bisa tergugah, bisa berkumpul dan bersemangat untuk menjalani hidup. Dan juga semoga dari Dhamma TV saya ucapkan tetap jaya dan makin banyak pengikutnya begitu. Terima kasih atas segala pemberiannya yang kita terima. Bapak, Ibu, saya pamit. Terima Terima kasih untuk waktunya. Dan terima kasih atas kedatangan dari wadah tim Bodhicitta. Saya ucapkan sekali lagi semoga Dhamma TV tetap jaya. Iya, terima kasih banyak Ibu Bapak ya. Tadi juga sudah diizinkan ikut aktivitasnya. Sekarang saya pamit. Mari. Bekerja dan berusaha merupakan hal yang tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Itulah yang dilakukan oleh Pak Topan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan cara menarik becak dan juga mengumpulkan barang bekas. Begitu juga yang dilakukan oleh Ibu Robiah yang membantu tukang jahit dan juga membuat kotak nasi dari kardus bekas demi memenuhi kebutuhan keluarga dan juga anak-anak mereka. Itu adalah hal yang dapat kita petik untuk hari ini. Dan demikian Bodhicitta untuk episode kali ini. Bagi Anda yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, silakan kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini. Akhirnya Yon yang bertugas dan seluruh kru Bodhicitta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.